Ya, silakan. Silakan dulu. Iya, makasih. Selamat pagi, saya Fajar sebagai ahli gizi yang akan menangani Anda hari ini. Oke, pagi. Saya Akila, Pak. Kira-kira hari ini sama siapa kesini? Saya sama mama tungguin di luar. Katanya kamu sendiri dulu aja. Oh, keren ya, sekarang udah mandiri. Boleh saya tahu ada hal yang buat Akilah datang hari ini? Iya, tadi saya ke dokter, terus katanya disuruh konsultasi ke sini, Pak. Baik, boleh saya lihat lebih dahulu surat rujukannya? Iya, boleh. Baik, di sini tertulis mengalami disfagia ya. Jadi disfagia itu kondisi medis yang ditandai dengan kesulitan menelan ataupun minum. Jadi hari ini akan membahas beberapa hal seperti yang pertama gejala yang dialami, kemudian kebiasaan makan dan makanan yang disukai. Selain itu jenis makanan yang direkomendasikan juga, kebiasaan makan dan juga segala informasi yang disampaikan ini akan terjaga kerasannya. Untuk sesi konsultasi hari ini akan berlangsung selama 5-10 menit. Apakah bersedia? Saya sangat bersedia sih, Pak. Baik, bagus kalau gitu. Sebelumnya berat badan dan tinggi badan dari usia adik berapa? Tadi saya ukur berat badannya 55, terus tinggi badannya 156 cm, umur saya 17 tahun. Oke, udah punya KTP dong ya? Iya Kalau 17 dong. tahun. Iya. Oke, sebentar saya hitung terlebih dahulu ya. Oke. Baik, di sini indeks massa tubuhnya itu 22,6, artinya masih dalam kategori normal. Jadi untuk rentang normal itu 18,5 sampai 24,9. Tapi saya kan mengalami gangguan ya. Saya makannya sakit banget gitu, Pak. Terus kalau mau minum juga atau makan kayak makan biasa juga suka sakit banget gitu, Pak. Oke, betul sekali, Dik. Itu adalah gejala yang wajar, kan sakit ya. Jadi sekarang disarankan makannya itu lunak atau cair terlebih dahulu agar mudah ditelan. Kemudian pada saat minumnya usahakan sampai halus. Coba sebutkan makanan lunak atau cair yang adik Akilah ketahui. Bubur. Bubur? Iya. 100 buat kamu. Kira-kira makanan adik yang suka tuh apa? Jenis makanan apa? Saya sih suka makan kayak ayam, terus kayak sop gitu, saya suka sih. Oh begitu ya. Tapi nanti bilang ke mama ya, tolong dimasukin atau dimasakkan daging dicincang gitu atau sayurannya yang lembut dan juga dipotong kecil agar mudah dikonsumsi ataupun ditelan oleh adik Akilah. Ya gitu ya, Pak. Tapi saya juga suka makanan kayak gorengan gitu, Pak. Itu saya masih boleh makan nggak sih, Pak? Oke, memang yang gorengan itu enak banget. Sebetulnya makanan berminyak tinggi itu tidak secara langsung menjadi penyebab disfagia atau gangguan menelan, tetapi dapat memperburuk kondisinya. Adik Akilah tahu nggak cara mengurangi efeknya bagaimana? Apa ya? Ya benar, air putih. Lah, saya belum jawab loh, Pak. Oh, Tapi berarti masih boleh ya? boleh, tapi kalau sudah sembuh ya. Oh, baiklah. Nah, sekarang coba ceritain apa saja yang dikonsumsi kemarin, dimulai dari sarapan dulu ya. Makan apa aja nih sarapan? Bentar, saya pikir dulu. Kemarin itu saya cuma kemarin pagi kan? Iya, betul. Ya, Sarapan. saya cuma minum susu 1 gelas sama makan roti. Oke. Satu. Biasanya sebelum sakit sarapannya apa? Kalau sebelum sakit saya biasanya bisa makan nasi uduk, dapat beli 1 porsi sama biasanya 1 buah pisang. Oke. Enak banget tuh nasi uduk. Iya dong. Makan siangnya biasanya apa? Kemarin. Saya kemarin siang itu makan setengah. Perlu disebutin nggak centong-centongnya? Boleh? Ya. Kalau ingat ya. Ya. Kayaknya kemarin saya cuma makan dikit, setengah centong nasi aja. Makan sayur bayam. Sayur bayamnya setengah mangkuk aja. Iya ya, pasti makanan yang dikonsumsi
konsumsi sebelum ataupun pada saat sakit itu kan beda ya, pasti ngerasa sakit banget tuh. Sebelumnya sebelum sakit itu biasanya makan siang dengan apa? Biasanya sih bisa makan nasi 1 centong, terus bisa juga makan ayam. Saya biasa suka bagian pahanya, sama biasanya suka makan buah melon. Oke, bagaimana dengan makan malam? Oh, semalam saya makan mie instan. Semangat banget nih di akhirnya buat konsultasi. Suka banget ya sama mie instan? Suka banget. Itu mah bikin nafsu saya nambah gitu, kayak kalau nyium wangi mie instan tuh kayak harum banget ya. Dan banget sih. Adek biasanya nyemil di atas jam 11 malam atau tidak? Saya biasanya kadang-kadang nyemil sih kalau lapar aja, tapi akhir-akhir ini karena sakit ya menelannya saya jarang. Oke, selalu stok biskuit ya di rumah? Selalu, mama saya biasanya beli tiap minggu. Terima kasih atas cerita tadi. Baik, ada cerita tadi asupan makan menurun terutama sejak mengalami disfagia ya, atau gangguan menelan. Penurunan nafsu makan saat mengalami gangguan menelan, tetapi kita tetap harus berusaha untuk makan sebagai energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya, dan mencegah kehilangan massa otot terlalu berlebih. Emang sih biasanya sehari-hari itu saya kan emang orangnya semangat banget gitu, saya ekstrovert parah gitu, tapi akhir-akhir itu saya tuh lemes banget gitu Pak, jadi ya nggak kayak biasanya aja gitu. Apakah makanan dalam bentuk lunak biasanya bisa ditoleransi atau tidak? Atau ada pantangan gitu dalam pola makan di kaki? Emang sih akhir-akhir ini saya makannya lunak kayak bubur gitu. Kalau saya pantangan sih saya nggak ada pantangan. Baik, itu bisa kita atur ya untuk menu makan yang mudah dicerna, seperti bubur, nasi tim dengan sup ayam. Ayamnya itu kita cincang, kemudian puding atau smoothies. Untuk menu makan kita bisa 5-6 kali sehari ya, tapi dengan porsi yang kecil atau sedikit ya. Selain itu pastikan cairan cukup, kayak misalkan nih saya juga tiap hari nih bawa botol minum, jadi agar dalam sehari-hari itu kecukupan air mineral tetap terjaga, yaitu 8 gelas sehari. Oke, Baik Pak. berdasarkan list ini saya sarankan yang pertama makan kecil tapi sering. Tadi ada bubur, pisang, sup atau juga smoothies. Kemudian hindari makanan yang berminyak karena bisa membuat kondisi semakin parah. Selain itu minum air putih yang cukup, yaitu 2 liter. 2 liter itu kira-kira di kaki tahu berapa? Nggak tahu tuh Pak, segimana tuh Pak? 2 liter itu sekitar 8 gelas dalam satu hari. Oke, kemudian selain itu pantau berat badan setiap minggu untuk memastikan tidak terus turun. Sebelumnya di Kakila punya timbangan tidak di rumah? Ada sih timbangan. Nah, nanti bisa dipantau terus menerus ya dalam per minggu gitu. Apakah ada kenaikan atau turun berat badan? Oke Pak, nanti saya coba timbang tiap minggu sih Pak. Tiap hari biasanya saya juga suka nimbang sih, kepo saya. Baik, itu adalah langkah awal yang sangat baik. Kalau perlu, makanan bisa dimodifikasi agar menggugah selera. Misalnya, menambahkan perasan jeruk nipis agar lebih segar. Ya boleh Pak, nanti saya coba makannya dicoba-coba aja lah ya Pak ya, soalnya belum pernah kan. Baik. Di sini juga saya ada media ya di sini. Ya. Ada permasalahan gizi pada remaja. Pertama, air minumnya itu lebih banyak mengonsumsi air minum soda, minuman soda gitu, dibandingkan dengan air putih. Ada juga tidak pernah atau jarang sekali sarapan. Jadi kalian apakah sering sarapan atau jarang gitu? Iya Pak, saya jarang sih, kadang suka digabung sama makan siang aja gitu. Oke, jadi mulai sekarang harus dibiasakan ya untuk sarapan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Kemudian di sini juga mengonsumsi fast food 1 kali seminggu atau lebih. Apakah suka fast food gitu? Suka sih, tapi saya jarang pernah lumayan jauh ya dari rumah gitu. Oke, bagus itu karena fast food itu tidak baik juga kalau misalkan terlalu sering dikonsumsi ya. Kemudian di sini tidak pernah atau hampir
bawa bekal. Biasanya di kakak ini ke sekolah makan di kantin atau lebih sering bawa bekal? Oh, saya kebetulan seringnya makan di kantin sih Pak, soalnya mama saya sibuk nungguin lauk jadi nggak sempat bikin apa makan gitu. Baik. Mungkin nanti komunikasikan ya dengan ibu agar dibiasakan untuk membawa bekal dari rumah gitu ya. Oke. Kemudian ada juga remaja putri ini mengalami anemia. Sebelumnya apakah pernah melakukan tablet tambah darah gitu, mengkonsumsi tablet tambah darah? Oh iya, kalau di sekolah suka dikasih sih katanya sih dari apa namanya PMI, PMR gitu yang suka ngasih-ngasih itu menyebarkan tablet-tablet tambah darah. Baik, itu sangat bagus ya. Remaja di sini juga ada remaja usia 13 sampai 15 tahun mengalami kegemukan atau obesitas biasanya. Itulah permasalahan gizi pada remaja yang biasanya terjadi gitu karena pola hidup dan juga pola makannya yang tidak sehat. Gitu ya Pak, makasih Pak. Ini sangat menambah wawasan saya sih, soalnya ternyata masalah gizi di remaja tuh banyak ya. Betul, cukup banyak. Salah satu penyebabnya itu karena pola hidup dan juga pola makan yang kurang baik. Baik, dalam sesi ini apakah ada yang bisa disimpulkan gitu lah Adik Akilah, apa yang Adik Akilah bisa dapatkan? Ya, tadi saya disarankan untuk makan makanan yang lunak dulu, dari lauknya juga bisa lunak. Terus ada beberapa permasalahan gizi di remaja itu kayak obesitas, terus kalau bisa bekal makan dari rumah gitu ya Pak ya. Akhirnya itu inti yang saya dapat sih Pak. Oke, mantap sekali ya Adik Akilah, ini sangat mengetahui dan juga paham tentang apa yang kita bahas hari ini. Iya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan dari Adik Akilah ini? Saya ada satu pertanyaan sih Pak. Jadi kan saya nanti makannya lunak dulu. Sejauh ini kapan sih kira-kira saya tuh makannya bisa normal lagi gitu, nggak lunak lagi, nggak lunak terus gitu? Itu tergantung dari kondisi penyebab yang mendasarinya. Akan tetapi saya sangat yakin bisa cepat sembuh dan kembali makan normal gitu. Rasa semangat untuk sembuh dan percaya diri juga sangat penting gitu loh. Menjadi salah satu faktor seseorang bisa cepat sembuh. Maka dari itu jangan patah semangat, dengan istirahat yang cukup, kemudian pola hidup yang sehat. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan pantau lagi ya. Oke Pak, nanti saya apa namanya pantau terus sih, termasuk timbangan berat badan saya itu. Terus nanti kira-kira kalau saya ada pertanyaan gitu bisa nggak sih Pak? Saya mau hubungin Bapak atau siapa? Ya, boleh banget, nanti bisa menghubungi lewat email ataupun WhatsApp kalau misalkan ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Saya sangat menghargai komitmen untuk menjaga kesehatannya. Kemudian nanti kita akan jadwalkan kembali ya untuk konsultasi dalam 1 minggu ke depan ya, untuk memantau berat badan dan juga asupan Adik Akilah. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terus kalau orang tua saya itu perlu Bapak yang kasih tahu atau nanti saya aja yang sampaikan? Nanti mungkin minggu depan bisa kita konsultasi bareng dengan ibu agar mengetahui juga gitu pola makan ataupun makanan yang tidak direkomendasikan, makanan yang harus dikonsumsi oleh anaknya gitu. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama, lekas baik ya. Iya, makasih. Izin pamit ya. Ya, silakan.